Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Rizky Saputri dengan NIM 20230501011108. Di sini saya akan memaparkan materi saya dari mata kuliah Kewirausahaan 2 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Tanasa MAK. Baik, langsung saja kita ke materi pertama. Baik, kita langsung melangkah ke materi pertama, yaitu tentang etika bisnis. Nah, kita harus mengetahui apa itu definisi etika. Jadi, etika sendiri ini berasal dari kata Yunani yang yakni ethos, yang berarti adat istiadat ataupun kebiasaan. Secara luas, etika adalah disiplin ilmu yang mengkaji standar moral atau masyarakat dalam menilai kewajaran dan implikasinya terhadap kehidupan seseorang. Nah, menurut Manuel G. Velasquez 2012, etika sendiri ini merupakan studi tentang moralitas. Berdasarkan definisinya, moralitas merupakan standar yang dimiliki individu atau kelompok terkait benar atau salah suatu tindakan atau pengambilan sebuah keputusan. Nah, dalam hal ini standar terbagi menjadi dua. Yang pertama, standar moral, yakni suatu norma yang menjelaskan jenis kegiatan yang benar dan salah secara moral, serta nilai di dalamnya. Yang kedua, yaitu standar non-moral. Etika bisnis adalah studi kasus terkait moral benar dan salah yang berkonsentrasi pada standar moral dalam institusi, organisasi, maupun pelaku bisnis. Dengan kata lain, etika bisnis adalah etika terapan, yang artinya etika bisnis bukan hanya mencakup analisis normal dan nilai moral, melainkan juga pengaplikasiannya. Nah, hal ini terlihat ketika standar diterapkan dalam sistem dalam memproduksi, mendistribusikan produk, serta dalam perilaku individu atau di suatu organisasi. Baik, kita masuk kepada bagian B berikutnya, yaitu adalah prinsip etika dalam bisnis. Yang pertama ada prinsip apa ini? Ada prinsip utilitarianisme atau utilitarianisme, yakni di mana Jeremy Bentham dan John Stuart Mill merupakan dua ahli teori utilitarian yang terkemuka. Nah, prinsip utilitarianisme ini adalah teori yang menjelaskan bahwa tindakan atau kebijakan harus dievaluasi berdasarkan atas manfaat dan biaya yang ditanggung masyarakat. Jadi, seseorang apalagi wirausaha dalam mengambil tindakan atau kebijakan ini harus dievaluasi nih. Apakah ini itu sudah bermanfaat dan sesuai dengan biaya yang ditanggung masyarakat atau belum. Jadi, nggak sembarangan mengambil suatu kebijakan atau tindakan. Nah, yang kedua ini adalah prinsip hak atau right. Nah, prinsip ini menjelaskan tentang hak individu atas sesuatu hal. Prinsip hak terbagi atas hak hukum, yaitu legal rights, dan hak moral atau moral or human rights. Nah, hak hukum ini merupakan hak individu merujuk pada sistem hukum yang berlaku. Sedangkan hak moral merupakan hak yang dimiliki semua orang terlepas dari sistem hukum. Selain itu, terdapat 3 jenis hak moral. Di antaranya itu ada apa aja? Yang pertama ada hak positif, positive right, yakni mengharuskan orang lain untuk membantu. Jadi kalau ada teman yang kesusahan, kita ini harus membantu. Kita memiliki hak untuk membantu teman kita. Nah, yang kedua ada hak negatif atau negative right, yakni hak yang dilakukan secara pribadi atau mungkin pengambilan keputusan secara pribadi yang memiliki unsur ada pendapat dari orang lain dan kita yang memiliki hak untuk memutuskan apakah kita akan mengikuti pendapat tersebut atau bukan. Nah, yang selanjutnya adalah hak kontrak, yaitu special rights, yakni hak berdasarkan kesepakatan khusus antara pihak-pihak yang terlibat. Mungkin ketika kita berwirausaha, kita menjalin kerjasama, dan disitulah ada hak kontrak yang dimana kita ini memiliki benefit atau manfaat dari hasil kerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat. Nah, di sini hak kontrak ini dapat terjadi. Nah, yang ketiga ini ada prinsip keadilan atau justage. Jadi, prinsip keadilan terbagi atas distributive justage yang merupakan distribusi manfaat dan beban yang adil. Jadi, retributive justage berbicara terkait penjatuhan hukuman yang adil. Dan compensatory justage yang merupakan kompensasi terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Selanjutnya ini ada C, isu penting dalam etika bisnis. Yang pertama ada isu sistemik, yang dimana isu sistemik adalah pertanyaan-pertanyaan etis terkait sistem sosial, politik, dan hukum, serta ekonomi, di mana perusahaan beroperasi. Nah, hal ini itu mencakup hal-hal yang merujuk pada hukum, regulasi, serta struktur industri dan praktik sosial. Jadi di sini itu biasanya kayak terorganisir gitu. Nah, yang kedua ini ada
isu organisasi atau korporasi. Nah, isu organisasi ini itu apa? Isu organisasi adalah pertanyaan-pertanyaan etis yang terkait dengan budaya, iklim, dampak, dan atau tindakan yang dilakukan. Nah, isu ini menitik beratkan pada moralitas, pada aktivitas, kebijakan, struktur, serta praktik yang dilakukan oleh organisasi. Jadi, isu organisasi ini akan mempertanyakan keterkaitan apakah kebijakannya ini sudah etis atau belum, kebijakan suatu usaha ini sudah sesuai dengan moralitas atau belum. Nah, gitu. Nah, yang selanjutnya ada isu individu. Isu individu. Isu individu ini tuh adalah pertanyaan-pertanyaan etis terkait dengan keputusan perilaku atau karakter individu tertentu. Jadi kita ini akan bertanya apakah karakter seseorang ini sesuai dengan moralitas atau tidak. Nah, selanjutnya, selain dari 3 isu yang telah disebutkan di atas, terdapat isu baru dalam etika bisnis, yaitu apa? Isu penting dalam etika bisnis yang terbaru adalah teknologi, karena kita nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya teknologi. Nah, di samping banyaknya kelebihannya, kemajuan teknologi juga dapat menimbulkan masalah. Hal ini berkaitan dengan globalisasi yang memengaruhi meningkatnya hubungan antara sistem ekonomi, sosial, dan sosial dari banyaknya negara-negara di dunia. Nah, selanjutnya ini kita beralih ke bagian D, yaitu masalah serta pendekatan pasar dan konsumen. Jadi, Velasquez Manuel Gian 2012 dalam bukunya Business Ethics Concept and Cases menjelaskan bahwa terdapat beberapa masalah yang dihadapi konsumen, setidaknya ada 5 poin inti. Di antaranya adalah 1. Satu, produk yang berbahaya dan berisiko. Yang kedua adalah praktik penjualan yang menipu. Dan yang ketiga adalah produk yang terkonstruksi dengan buruk. Yang keempat ada kegagalan dalam garansi. Dan yang kelima, iklan yang menipu dan tidak menyenangkannya, di mana iklannya ini berbicara tentang kualitasnya oke dan lain sebagainya, apalagi sekarang maraknya penjualan online, tetapi ternyata kualitasnya tidak sesuai dengan yang diiklankan. Nah, ini iklan yang menipu dan tidak menyenangkan. Berkaitan dengan permasalahan di atas, terdapat pendekatan pasar dan perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa yang pertama, klaim akan keamanan adalah komoditas yang tidak boleh diamanatkan oleh pemerintah. Namun, keamanan harus disediakan oleh pasar. Yang kedua, dalam pasar, penjualan akan menyediakan keamanan jika ada permintaan dari konsumen, harga akan keamanan dan jumlah. Nah, yang disediakan ditentukan oleh biaya penyediaannya serta nilai yang diberikan konsumen kepadanya. Nah, yang ketiga ada intervensi pemerintah, justru menimbulkan adanya ketidakadilan, inefisiensi, dan memaksa. Nah, di sisi lain, terdapat hal-hal yang mematahkan pendekatan pasar dan perlindungan konsumen. Asumsi bahwa pasar dalam teori tersebut merupakan pasar persaingan sempurna tidak benar, karena beberapa hal berikut. Yang pertama, pembeli ini tidak memiliki informasi yang memadai ketika produk kompleks dan informasi mahal serta sulit ditemukan. Yang kedua ini, pembeli seringkali tidak rasional tentang resiko atau probabilitas produk dan seringkali tidak konsisten. Nah, yang ketiga ini, beberapa pasar ini merupakan pasar monopoli ataupun oligopoli. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagian E, yaitu teori perlindungan pasar dan konsumen. Nah, terdapat 3 teori terkait kewajiban moral produsen. Antara lain, the contractual theory, the true care theory, and the social cost theory. Nah, berikut penjelasannya lebih lanjut, yaitu 1. Pandangan kontrak atau contractual theory. Ketika konsumen membeli produk dari produsen, hal itu menandakan bahwa mereka sudah melakukan kontrak. Teori kontraktual menyatakan 4 kewajiban moral utama, yaitu A. The duty to comply, mematuhi kontrak, yakni berkewajiban menyediakan produk yang sesuai dengan klaim yang dibuat perusahaan tentang produk tersebut. Yang kedua itu ada the duty of disclosure, yaitu mengungkap informasi, yakni berkewajiban untuk mengungkapkan informasi yang tepat kepada konsumen. Setidaknya penjual berkewajiban untuk memberitahu pembeli tentang karakteristik produk apapun yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan untuk membeli produk tersebut. Nah, yang ketiga ini ada the duty not to mispression, tidak memberikan gambaran yang keliru. Yang keempat ini ada the duty not to coerce, tidak memaksa, yakni berkewajiban untuk tidak mengambil keuntungan dari sifat mudah tertipu, ketidakdewasaan, ketidaktahuan, atau faktor lain apapun yang mengurangi atau menghilangkan kemampuan pembeli untuk membuat pilihan yang rasional yang bebas. Nah, yang kedua ini ada kecakapan dan kecermatan profesional atau due care theory. Produsen yang memiliki kewajiban untuk berhati-hati agar kepentingan konsumen tidak dirugikan oleh produk yang mereka tawarkan. Kehati-hatian dapat mencakup memberikan informasi ke konsumen tentang cara menggunakan produk dengan aman, peringatan bahaya, dan tidak memasarkan ke mereka yang tidak dapat menghindari resiko. Yang ketiga ini ada biaya sosial atau social cost theory, di mana produsen harus membayar biaya atau ganti rugi dari setiap cedera atau injuries yang disebabkan karena cacat pada produk, bahkan jika pabrik akan melakukan semua kehati-hatian dalam rancang, membuat dan memasarkannya, dan kerugian tersebut tidak dapat diperkirakan.
Selanjutnya kita akan masuk kepada bagian materi selanjutnya, yaitu mengembangkan kreativitas dan inovasi. Selain etika bisnis, seorang wirausaha juga harus memiliki kreativitas dan inovasi. Yang pertama, konsep dasar kreativitas. Menurut Theodore Levitt dalam Zimmerer 2005, kreativitas adalah memikirkan hal-hal baru atau thinking new things. Berkaitan dengan inovasi, yaitu melaksanakan hal-hal baru, doing new things. Selaras dengan pengertian di atas, kreativitas dalam KBBI ini diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan lebih lanjut lagi. Dalam Sunarto 2018 dan Campbell 2017 menerangkan bahwa kreativitas didasarkan oleh adanya kelenturan, kelancaran, kecakapan, dan kepandaian. Jadi secara singkat, kreativitas merupakan kemampuan pikiran dalam menciptakan hal baru. Nah, selanjutnya kreativitas ini merupakan suatu hal yang dapat diciptakan dan dilatih untuk dikembangkan. Dengan demikian, kreativitas seorang wirausaha akan terus terasah seiring waktu berjalan sesuai dengan jam terbang yang telah dilalui. Nah, Herbert G. Hicks 1972 menyatakan sejumlah pola yang dinilai sebagai proses kreatif. Antara lain yaitu yang pertama logika atau logic, yang kedua adalah menghubungkan ide atau idea linking, dan yang ketiga adalah pemecahan masalah, dan yang keempat adalah kaitan bebas atau free association. Nah, dalam cakupan proses kreatif, Edward de Bono 1970 menjabarkan ke dalam 4 tahapan, yaitu yang pertama ada latar belakang atau akumulasi, yang kedua ada inkubasi, yang ketiga ada pelahiran ide, dan yang keempat adalah evaluasi dan implementasi. Nah, selanjutnya adalah bagian B, yaitu menumbuhkan kreativitas dalam berwirausaha. Itu bagaimana sih? Jadi, sebagai salah satu kunci dalam menciptakan keunggulan kompetitif usaha, kreativitas harus ditumbuhkan dalam setiap individu maupun tim usaha. Nah, dalam hal ini, beberapa orang itu terlihat sudah memiliki bakat sebagai individu yang kreatif. Nah, pulau pikir ini dapat diciptakan dan dilatih. Proses tersebut akan melibatkan pemanfaatkan otak bagian kanan dan otak bagian kiri atau analitik. Nah, berpikir kreatif itu bagian kanan. Jadi kita akan melihat dalam tabel di atas ini ada berpikir analitik atau di otak bagian kiri ini ada logis dapat diramalkan, convergent dan vertikal, dan berpikir bagian kanan ini ada imaginatif, tidak dapat diramalkan, dan divergent atau lateral. Selanjutnya ini masih secara lebih dalam. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan kreativitas dalam individu atau organisasi. Nah, kreativitas individu itu apa saja? Yang pertama ada memiliki kelancaran konseptual. 2, mampu menciptakan sejumlah ide dengan cepat. Bersifat orisinal, sanggup menciptakan sejumlah ide yang tidak lazim. Yang keempat ada mempertimbangkan ide-ide atas dasar baik buruknya ide tersebut. Yang kelima menggunakan banyak waktu untuk menganalisa dan menerangkan. Nah, sedangkan kreativitas dalam organisasi ini yang pertama mempunyai orang-orang yang mempunyai ide, memiliki sejumlah saluran komunikasi terbuka, memiliki sistem saran dan unit-unit ide, merangsang intensivitas hubungan, mempekerjakan sejumlah varietas tipe kepribadian, menugaskan orang-orang non-spesial untuk menghadapi dan memecahkan masalah. Nah, yang selanjutnya ini pada bagian 6 atau kreativitas bagi individu itu ada bersikap tidak terlampau otoriter. Yang ke-7 ada bersikap fleksibel. Yang ke-8 ada melakukan eksploros tanpa disiplin. Selanjutnya bebas dalam penilaian, kurang bersifat konformis. Dan yang 10 adalah kerap kali menyimpang dari ide-ide yang berlaku, memandang diri sendiri berbeda dibandingkan dengan orang lain. Maksudnya kayak over percaya diri atau over sharing dah. Oke. Maksudnya adalah over banget dengan diri sendiri dan lebih cenderung dengan terlalu percaya diri, dan itu tidak baik, jatuhnya akan sombong. Nah, yang di sebelah kanan adalah kreativitas dalam organisasi, yaitu memperbolehkan adanya sikap ekstrinsik. Nah, yang selanjutnya memiliki cara pendekatan objektif yang berlandaskan fakta. Yang 9 adalah mengevaluasi baik buruknya ide tersebut secara objektif. Selanjutnya adalah menginvestasi dana-dana dalam bidang riset dasar. Nah, baik, selanjutnya adalah C, mengembangkan kreativitas dalam berwirausaha. Jadi gimana sih? Yaitu melatih diri dalam meningkatkan kreativitas perlu dilakukan secara individu maupun berkelompok. Nah, menurut Zimmerer 2009, apakah nih? Baik, masuk kepada bagian C, yaitu mengembangkan kreativitas dalam berwirausaha. Jadi, melatih diri dalam meningkatkan kreativitas perlu dilakukan secara individu maupun berkelompok. Nah, menurut Zimmerer 2009, kreativitas ini dapat ditingkatkan dengan beberapa hal yang akan dirangkum menjadi poin berikut. Yang pertama adalah memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk menjadi pribadi yang kreatif tanpa perlu khawatir terhadap opini orang lain. Jadi, kita harus percaya diri
Dan kita mendengarkan pendapat orang lain itu perlu, tetapi tidak semua hal harus kita dengarkan. Contohnya seperti hal-hal yang tidak baik atau yang membuat kita menjadi minder, tidak percaya diri dan lain sebagainya. Yang kedua adalah stimulasi otak dengan banyak hal baru, yang dimana kita harus menanamkan mindset yang baik di dalam otak kita agar kita lebih percaya diri lagi. Nah, yang selanjutnya adalah observasi berbagai hal. Jadi kita harus belajar tentang banyak hal, jangan mengacu kepada satu hal saja. Nah, yang selanjutnya adalah menciptakan ide kreatif ketika melakukan atau berhadapan dengan kesalahan. Jadi dalam menghadapi kesalahan, kita membuat solusi itu dengan ide-ide yang kreatif. Maksudnya bagaimana kesalahan ini dapat kita jadikan pembelajaran melalui solusi yang kita gunakan. Nah, yang selanjutnya adalah merekam atau mencatat pikiran dan ide. Yang selanjutnya mendengarkan orang lain. Nah, yang seperti saya katakan tadi, yaitu kita perlu mendengarkan juga pendapat dari orang lain. Yang selanjutnya mengobrol dengan anak kecil, banyak membaca agar mendapat wawasan, karena banyak yang bilang ada buku adalah jendela dunia. Dan yang selanjutnya meluangkan waktu untuk relaksasi, atau kita terkadang harus kurangi stres. Nah, yang selanjutnya kita masuk pada bagian D, yaitu implementasi berpikir kreatif. Implementasi ya. Pada dasarnya pengimplementasian kreativitas berlangsung secara beriringan ketika seseorang berlatih dalam mengembangkan kreativitas itu sendiri. Nah, dalam hal ini implementasi kreativitas merujuk pada pemanfaatan maupun tindak lanjut dari pemikiran kreatif. Hal tersebut dapat berupa gagasan atau ide, produk, kerangka berpikir, teknik bekerja, metode penyelesaian masalah, perspektif baru, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada bagian E, yaitu konsep dasar inovasi. Kita masuk bagian inovasi, tadi kan kreativitas. Nah, dikutip dari KBBI, inovasi ini merupakan pemasukan atau pengenalan hal-hal baru sebagai bentuk pembaruan, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya dalam bentuk gagasan. Dalam menciptakan inovasi, Tuomi 1999 menerangkan bahwa proses inovasi berkaitan dengan pembaharuan dan pertumbuhan inovasi serta merupakan penyebab utama adanya pertumbuhan dan pembaharuan itu sendiri. Nah, berdasarkan beberapa definisi di atas ini, inovasi secara sederhana berarti unsur pembaharuan, sedangkan inovatif adalah bersifat membarui. Dalam hal ini, pembaruan dapat kepada sesuatu hal yang sudah ada maupun yang belum ada sama sekali. Nah, pribadi yang inovatif berpengaruh besar terhadap banyak aspek kehidupan, salah satunya dalam karir. Nah, beberapa profesi yang berkaitan erat dengan inovasi antara lain adalah penemu, pionir, perakit, pengembang, dan tentu saja wirausaha. Nah, dalam profesi tersebut, inovasi ini diperlukan sebagai untuk pembaharuan agar terus dapat mengikuti perkembangan zaman dan meningkatkan relevansinya di masyarakat maupun lingkungan. Kita masuk kepada bagian F, yaitu membentuk pribadi dan tim yang inovatif. Dalam menjalankan latihan dan percobaan inovasi, diri atau perusahaan ini perlu memahami bahwa harus ada kebebasan dalam mengusung ide kreatif yang ditransformasikan menjadi sebuah inovasi. Setelahnya, wirausaha dapat mengikuti beberapa tahapan berikut. Yang pertama, menentukan tujuan dalam mengusung inovasi. Yang kedua adalah membuat sistem umpan balik dari berbagai pihak sebagai salah satu upaya identifikasi masalah. Yang ketiga, mencari perbaikan dan menerapkan pembaharuan secara berulang hingga berada di kondisi atau tahap dengan hasil sesuai yang diharapkan. Nah, yang selanjutnya adalah menciptakan inovasi dari inisiatif internal diri maupun karena faktor eksternal yang memerlukan perubahan. Nah, selanjutnya adalah bertanggung jawab atas proses dan hasil inovasi. Yang bagian F, berani dan dalam mencoba suatu hal yang baru dan asing. Nah, yang terakhir adalah memberikan apresiasi terhadap diri atau tim dalam menciptakan inovasi. Adapun sifat dan karakteristik individu maupun tim juga ini memiliki dampak yang besar. Beberapa sifat yang diutamakan akan diasah dalam proses tersebut antara lain. Yang pertama adalah kepercayaan diri. Nah, yang kedua adalah komunikasi yang asertif. Yang ketiga adalah tekun dan rajin. Yang keempat, tidak mudah menyerah dan putus asa. Yang kelima, memiliki semangat dan ambisi. Yang selanjutnya adalah memiliki pendirian dan independensi. Yang terakhir adalah berani mengambil resiko dan keputusan. Nah, yang bagian G ini mengembangkan sifat pribadi dan tim yang inovatif. Ketika orientasi sebagai inovator sudah terbentuk, wirausaha beserta tim perlu mempertahankan dan mengembangkan sifat-sifat yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya sebagai bentuk upaya pengembangan sifat inovatif. Nah, usaha pengembangan sifat tersebut dapat dicapai melalui beberapa cara berikut. Yang pertama, memperkaya intelektual dengan memperbanyak wawasan dari berbagai sumber seperti membaca buku, melihat di internet, dan lain sebagainya.
Yang kedua ini melatih komunikasi asertif dengan interaksi kepada banyak pihak dari berbagai latar belakang yang berbeda. Jadi mencari konsumen itu nggak harus dari kalangan atas, tetapi semua kalangan kita coba dengan melakukan komunikasi yang asertif. Nah, yang selanjutnya adalah memulai mencoba menerapkan inovasi kecil, dimulai dari permasalahan keseharian yang memiliki dampak minim. Nah, yang selanjutnya ada mengikuti berbagai kegiatan yang membuka perspektif baru. Yang kelima ini menyelenggarakan kegiatan yang memicu kreativitas dan inovasi. Nah, selanjutnya ada sistem keterbukaan terhadap ide dan inovasi baru dari pihak manapun. Nah, bagian H ini adalah realisasi inovasi dalam usaha. Jadi implementasi ya. Ketika wirausaha sudah berhasil menciptakan inovasi dan menerapkan hal tersebut ke dalam produk atau jasa usaha, wirausaha perlu memperhatikan beberapa hal dalam rangka menjaga keunggulan inovasi. Yang pertama apa? Pemanfaatan teknologi yang harus terbarukan. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua ada kompleksitas proses inovasi yang diusung. Nah, yang selanjutnya ada standarisasi dan prinsip inovasi sesuai dengan nilai perusahaan. Nah, selanjutnya ada kualitas dan kesiapan inovasi dalam produk maupun jasa. Nah, selanjutnya adalah teach knowledge atau inovasi yang didasarkan oleh pengetahuan dari pengalaman sehingga sukar ditiru secara detail. Jadi orang kalau mau jiplak itu susah karena ini adalah pengalaman pribadi kita. Nah, yang selanjutnya adalah bergerak lebih cepat dan tepat. Nah, selanjutnya tidak berhenti berinovasi ya, jangan hanya karena kegagalan satu kali kita menyerah dan kita berhenti, tidak mau lagi berinovasi. Ini tidak boleh. Yang selanjutnya adalah melakukan riset pengembangan secara rutin dan terukur. Jadi jangan karena inovasi kita sudah menciptakan hal baru dan sudah diterima di masyarakat luas, kita berhenti untuk melakukan riset pengembangan secara rutin itu berhenti dan kita nggak mengukur. Akhirnya apa? Inovasi yang telah kita berikan akan stuck di situ dan mungkin akan hilang. Nah, baik, itulah tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Anggi Rizky Saputri. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.